Kita masih mengkaji kitab Ar-Ruh fil Kalam ala Arwahil Amwati wal Ahya. Ruh, pembicaraan tentang ruh orang-orang yang telah mati dan yang masih hidup, ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad, lebih dikenal Imam Ibnul Qayyim, wafat 751 Hijriah. Di dalam ini beliau banyak mengisahkan informasi dari orang-orang salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, di mana informasi itu sejalan dengan dalil-dalil syariat, sejalan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wa qala Yazid bin Nu'amah, berkata Yazid bin Nu'amah, halakat jariyatun fit ta'uni al-jarif. Ada seorang jariyah, seorang wanita yang meninggal ketika wabah penyakit ta'un al-jarif, penyakit pes yang menimpa banyak anggota masyarakat. Falakiyaha abuha ba'da mautiha. Ketika sang anak gadis ini sudah wafat, beberapa hari berikutnya ayahnya memimpikan dia. Ini orang salaf. Faqala laha, sang ayah berkata kepada si anak dalam mimpi itu, ya baniyah, wahai anak perempuanku, akhbirini 'anil akhirati, ceritakan kepadaku tentang kehidupanmu di alam situ, di alam sana. Orang yang ada di alam barzah, meskipun itu bukan alam dunia dan bukan alam akhirat, tapi mereka bisa melihat yang di dunia, juga bisa melihat yang ada di sana di alam akhirat. Bisa melihat surga seperti apa, neraka seperti apa. Nah, itu yang di alam barzah. Ketika dia orang mukmin, itu dia sangat berharap segera kiamat, karena tahu nanti dia akan masuk ke surga. Sebaliknya, jika yang di alam barzah itu orang kafir, dia justru minta semoga tidak kiamat. Walaupun di alam barzah dia disiksa, tapi dia tahu di akhirat nanti di neraka siksanya jauh lebih dahsyat. Di kisah ini sang ayah yang memimpikan anak gadisnya yang meninggal karena wabah penyakit, sang ayah dalam mimpi minta ceritakan kepadaku tentang kehidupanmu di alam situ, juga tentang alam akhirat yang kamu lihat. Qalat, sang anak menjawab, ya abadi, wahai ayahku, qaddamna ala amrin adim na'lamu wala na'malu. Kami yang mati telah melewati satu hal yang sangat besar. Kami tahu, tapi kami tidak bisa beramal lagi, tidak bisa berbuat lagi. Kami orang-orang yang telah mati menghadapi perkara yang sangat besar. Kami tahu cara mengatasinya, tapi kami sudah tidak bisa berbuat lagi. Wa ta'maluna wa la ta'lamun. Sebaliknya kalian yang masih hidup, kalian masih bisa beramal, masih bisa berbuat, tapi kalian tidak tahu hal besar yang akan kalian hadapi. Wallahi, kata si anak tadi dalam mimpi, dalam pertanyaan ayahnya,
la tasbihatun aw tasbihatani aw raq'atun aw raq'atani fi sahifati amali ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Demi Allah, pahala 1 atau 2 tasbih, 1 atau 2 kalimat zikir, pahala 1 atau 2 rakaat yang tercatat di dalam catatan amalku, itu lebih aku sukai dibanding seluruh harta benda duniawi. Ketika dia sudah mati, dia merasakan itu. Ternyata pahala 1 kalimat zikir lebih baik dibanding harta benda sepenuh bumi. Apakah si anak ini membesar-besarkan sesuatu? Tidak. Karena apa yang dia sampaikan, meskipun informasi ini dalam mimpi ayahnya, itu sejalan dengan apa yang diucapkan oleh sahabat, disimpulkan dari hadis Nabi. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal wariki wa khairul lakum min an tulqu aduwakum fatadribuna a'naqahum wa yadrabu a'naqakum. Sabda Nabi, kalian para sahabatku, maukah aku kasih tahu amal kalian yang paling baik, yang paling murni di hadapan Tuhanmu, yang paling meninggikan derajatmu di akhirat nanti, yang lebih baik dibanding menginfakkan emas ataupun perak, lebih baik buat kamu dibanding kamu menghadapi musuh di medan perang, kamu bunuh mereka atau kamu mati syahid? Qalu, para sahabat menjawab, bala, sudah tentu ya Rasul, kami tunggu penjelasanmu. Qala, Nabi pun menegaskan, dzikrullahi ta'ala, yakni dzikir kepada Allah. Dzikrullah. Sudah tentu yang dimaksudkan oleh Rasul di sini amal-amal yang tadi disebutkan, infak emas, perak, perang di medan perang dan lain sebagainya, itu murninya tidak semurni zikir, tidak seikhlas zikir. Zikir kita sendiri nggak ada yang tahu ikhlas banget. Kita beramal ikhlas tapi masih ada ketika disanjung ada rasa senang, berarti ikhlasnya nggak murni. Zikir yang sepenuhnya ikhlas itu lebih baik dibanding infak, sedekah, dibanding jihad fisabilillah yang tidak sepenuhnya ikhlas. Faqala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengambil kesimpulan. Setelah mendengar Nabi menjelaskan bahwa dzikrullah yang murni keikhlasannya lebih baik dibanding infak emas perak, lebih baik dibanding jihad fisabilillah, membunuh musuh atau dibunuh mati syahid yang tidak sepenuhnya ikhlas, sahabat Mu'adz bin Jabal mengambil kesimpulan dengan beliau mengatakan, ma syai'a anja min adabillahi min dzikrillah.
Tidak ada satu amal pun yang lebih bisa diharapkan akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah melebihi zikrullah. Sekali lagi, zikrullah yang dimaksud zikrullah yang sepenuhnya ikhlas. Kita zikir di dalam rumah kita nggak ada orang yang tahu, atau sambil jalan ke masjid kita zikir nggak ada orang yang tahu. Orang nggak tahu kita jalan, mulut kita gerak-gerak, boleh jadi orang nebak itu orang kayak ngomong sendiri terus-terusan. Jadi salah satu amalan yang tidak diketahui orang lain, zikir. Keikhlasan zikir lebih mudah dibanding keikhlasan yang lain. Kita berangkat ke masjid, sampai masjid sholat banyak orang liatin. Untuk ikhlas sepenuhnya tidak gampang. Di masjid Jumat kotak amal lewat, kita nyumbang, untuk ikhlas sepenuhnya nggak mudah. Tapi zikir yang kita lakukan ikhlas karena Allah, di setiap saat dimanapun kita selalu berzikir tanpa memperlihatkan zikir kita pada orang lain, itu lebih mudah untuk ikhlas. Dan zikir seperti itulah yang disimpulkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal lebih bisa diharapkan akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Karena itu ada baiknya masing-masing kita mempunyai wirid zikir yang rutin setiap saat kita praktekkan. Rutin setiap saat, minimal satu jenis zikir. Apakah tahlil la ilaha illallah setiap saat, atau mungkin zikir apapun, termasuk istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah setiap saat. Syukur-syukur kalau lebih banyak zikir yang diajarkan Rasul, ada zikir pagi, petang, kita praktekkan. Atau termasuk ya banyak yang diajarkan Rasul. Jadi merujuk pada hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau menilainya sahih. Syekh Nasiruddin Al-Albani pun, ulama Wahabi yang sering mendhaifkan, beliau pun menilai hadis ini sahih, bahwa zikir lebih bisa diharapkan akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Jemaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wa qala Kasir bin Murrah, berkata Kasir bin Murrah, ra'aitu fi manami ka'anni dakhaltu darajatan ulya'a fil jannah. Aku bermimpi seolah-olah aku masuk ke satu tingkatan yang tinggi di surga. Mimpi surganya mungkin nggak benar, karena surga dan neraka dalam hadis sahih, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara bi bali basarin. Seperti apa kenikmatan surga, seperti apa dahsyatnya siksa neraka, itu tidak pernah ada mata yang pernah melihatnya, tidak pernah ada telinga mendengarnya, bahkan tidak pernah bisa diangan-angankan dalam hati. Boleh jadi neraka kita bayangin pokoknya siksaan yang paling dahsyat, surga kenikmatan yang paling nikmat, ya memang nggak salah. Cuma seperti apa, itu yang kita nggak tahu. Kasir bin Murrah bermimpi seolah-olah beliau memasuki satu tingkatan yang tinggi di surga. Faja'altu atufu biha. Lalu di situ aku keliling setiap ruangan
Yang ada di surga, setiap tempat, setiap destinasi aku keliling. Wa ata'ajjabu minha, dan setiap tempat yang aku lihat selalu membuat aku takjub. Fa idza ana binisa'in bin nisa'il masjidi fi nahiyatin minha. Di satu tempat aku melihat ada sekelompok wanita-wanita masjid di salah satu sudut surga. Fadhahabtu, aku datangi mereka, hatta salamtu alaihinna, lalu aku ucapkan salam kepada mereka. Summa qultu, lalu aku tanya mereka, bima balagtunna hadhihi darajata, kalian gadis-gadis bisa mendapatkan tingkatan yang tinggi ini disebabkan amal kalian, amalan apa? Kulna, mereka para wanita itu menjawab, bisa jedatin wa takbiratin, berupa amalan beberapa sujud, beberapa rakaat, dan beberapa takbir dzikir. Boleh jadi wanita-wanita ini selama hidupnya di dunia istiqomah mengerjakan sholat sunnah tertentu dan istiqomah mengerjakan wirid atau dzikir tertentu. Allah berikan balasan surga di tingkatan yang cukup tinggi. Keistiqomahan kita dalam mengerjakan salah satu amal perbuatan yang baik, amalan sunnah, itu pertanda kita mendapatkan taufik dari Allah. Istiqomah mengerjakan amalan soleh, amalan sunnah, tanda kita mendapatkan taufik dari Allah. Kita bisa mengerjakan kebaikan tapi nggak pernah mampu istiqomah, itu yang kita harus waspada. Kita bisa tahajud tapi nggak istiqomah. Mereka yang tahajud tapi ketika selanjutnya nggak bangun, nggak ada rasa sesal, berarti belum ada keistiqomahan dalam tahajudnya. Jadi tanda-tanda orang yang sudah istiqomah dengan satu jenis amalan, ketika dia tidak mengerjakan amalan itu, ada rasa yang hilang, ada rasa nyesel, tanda dia sudah istiqomah. Kita sholat duha, kadang nggak ngerjain, nggak ada rasa nyesel, berarti kita belum istiqomah dengan duha kita. Ketika kita sudah rutin terus duha, suatu saat nggak ngerjain, ada rasa nyesel, itu tanda kita sudah masuk kategori istiqomah. Ketika sekali nggak ngerjain terus nyesel, besok nggak ngerjain, nanti rasa nyesel hilang, berarti kita sudah nggak termasuk kategori hamba yang mengerjakan duha. Kebaikan apapun yang kita kerjakan, ketika kita belum istiqomah dalam mengerjakannya, maka kebaikan yang kita kerjakan itu belum akan mampu mengantarkan kita menjadi hamba yang lebih dicintai oleh Allah. Saya pastikan itu. Kita infak, nilai infak kita besar, tapi nggak istiqomah, sekali-sekalinya seumur hidup. Nah, habis itu sekedar ada orang miskin butuh makan, cuma mungkin sepiring 2 piring aja kita nggak kasih. Walaupun kita pernah berinfak dengan nilai yang besar, kita belum menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah yang dikerjakan secara istiqomah, continue, mudawamah, konsisten, dalam situasi apapun tetap kita kerjakan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 5861, Imam Muslim 782, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha,
Waktu itu kata Siti Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtajibu hasiran bil laili fayusalli alaihi wa yabsutuhu bin nahar fayajlisu alaihi faja'ala an-nasu yasubuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fayusalluna bi salatihi. Faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya ayyuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mali ilallahi ma dama wa in qalla. Jumat lalu kalau ada yang Jumatan di Nurani, hadis ini saya sampaikan. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi mempunyai satu tikar, yang kalau malam tikar itu akan beliau jadikan sebagai hijab di masjid. Beliau melaksanakan sholat di balik hijab itu. Siang hari tikar itu akan dihamparkan, beliau gunakan untuk duduk. Melihat hal itu, banyak para sahabat yang spontan ikut mengikuti Nabi. Nabi ngerjain sholat berapapun rakaatnya, sahabat ikut. Yakin tidak ada satupun sahabat yang akan mampu mengerjakan ibadah seperti ibadah Nabi, baik dalam kuantitas ataupun kualitas. Kalau toh mereka mampu melaksanakan sholat seperti sholatnya Nabi, pasti mereka memaksakan diri. Karena itu Rasul berikan nasihat, ya ayyuhan nas, wahai manusia, khudhu minal a'mali ma tutiqun, kerjakanlah amal ibadah sesuai kesanggupan kalian. Maknanya jangan memaksakan diri mengikuti kuantitas dan kualitas ibadahku. Karena itu kalau kita pengen tahu kualitas ibadah Rasul, lihat ketika Rasul sholat malam. Ketika beliau sholat jadi imam, itu bukan kualitas ibadah beliau terbaik. Beliau paksain dikerjain lebih cepat. Sholat tarawih aja beliau nggak mau lebih dari 3 malam karena takut nanti dijadikan wajib, umatnya nggak sanggup. Jadi kalau beliau memimpin ibadah di hadapan umat Islam, para sahabat, itu bukan kualitas ibadah beliau yang terbaik. Kualitas ibadah beliau terbaik ketika beliau sholat sendiri. Itu pula yang kalau kita jadi imam harus kita contoh. Ketika kita sholat sendiri, silahkan sholat terbaik. Mungkin sholatnya lama, silahkan. Tapi kalau jadi imam, jangan pernah hal itu kalian lakukan. Wahai manusia, kerjakanlah amal ibadah sesuai kesanggupan kalian. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allahnya nggak akan pernah bosan untuk membalas kalian. Mungkin kaliannya yang kalau memaksakan diri pada akhirnya akan bosan sendiri. Wa inna ahabbal a'mali ilallah, dan sesungguhnya amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah madama. Ini kata kuncinya. Amal ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah yang istiqomah, yang mudawamah, yang kontinu, yang konsisten dikerjakan. Wa in qalla, meskipun kuantitasnya sedikit. Jadi kita ngerjain zikir, kita istiqomah, insya Allah nilainya tinggi di hadapan Allah. Dan sesuai apa yang disampaikan sahabat Mu'adz bin Jabal tadi, kesimpulan beliau dari hadis Nabi riwayat At-Tirmidzi, hadis sahih, sesuatu yang paling bisa diharapkan akan menyelamatkan seseorang dari siksaan Allah adalah zikrullah.
Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Wa qala Muzahimu maula Umar ibn Abdul Aziz. Berkata Muzahim, seorang budak yang selanjutnya dimerdekakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, beliau masih cucunya Umar bin Khattab. Muzahim an Fatimah binti Abdul Malik mendapatkan informasi dari Fatimah binti Abdul Malik imra'atu Umar bin Abdul Aziz. Fatimah ini istri Umar bin Abdul Aziz. Qalat, kata sang istri Fatimah bin Abdul Malik, intabaha Umar bin Abdul Aziz lailatan, di suatu malam suamiku Umar bin Abdul Aziz terbangun. Faqala, terbangun, beliau langsung berkata, laqad do'aitu ru'yan mu'jabatan. Sungguh baru saja aku bermimpi mimpi yang sangat menakjubkan. Qalat, mendapati itu sang istri berkata, ja'altu fida'aka fa'ahbirni biha. Aku mohon dengan sangat, ceritakan mimpimu itu kepadaku. Faqala, Umar bin Abdul Aziz menjawab, ma kuntu liukhbiruki biha hatta asbaha. Iya, aku akan ceritakan itu, tapi tidak sekarang, nanti pagi. Falamma tala'al fajru, ketika fajar telah terbit, waktu subuh, kharaja, Umar bin Abdul Aziz keluar dari kamarnya, fasalla, untuk mengerjakan salat. Summa ada ila majlisihi, selesai salat kembali ke majelisnya, tempat duduknya, berzikir sampai selesai. Qalat, kata Fatimah, fagtanamtu khalwatahu, ketika aku merasa khalwatnya, menyendirinya Umar bin Abdul Aziz untuk berzikir, aku merasa sudah cukup. Fakultu, aku kembali berkata kepadanya, akhbirni birru'yal lati ra'aita, tolong ceritakan mimpimu semalam. Qala, Umar bin Abdul Aziz pun berkata, ra'aitu ka'anni rafa'tu ila ardin hadra'ah wasi'atan. Aku mimpi seolah-olah aku memasuki satu wilayah yang tanahnya tuh serba hijau, sangat luas. Ka'annaha bisatu ahdarin, seolah-olah itu permadani hijau. Wa idza fiha qasrun abyadu, dan di dalamnya itu banyak gedung-gedung yang sangat putih. Ka'annal fiddah, putihnya seperti putihnya perak. Wa idza kharijun, lalu aku saksikan ada seseorang yang keluar dari gedung itu. Pada kharaja min dalikal qasri fahatafa bi'a'la sauti, begitu keluar dia berseru dengan suara yang tinggi. Yaqulu, dia berkata, aina Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib, aina Rasulullah, mana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, mana Rasulullah. Id akbala Rasulullah hatta dakhala dalikal qasr, enggak lama Rasul keluar memenuhi panggilan itu, lalu Rasul memasuki gedung itu.
Qala summa in akhara kharaja min dalikal qasri. Lalu orang yang tadi menyeru kembali keluar setelah mengantarkan Rasul masuk ke gedung. Dia keluar lagi, kembali dia teriak, aina Abu Bakrin Siddiq, aina Ibnu Abi Quhafah, mana Abu Bakar As-Siddiq, mana Ibnu Abi Quhafah, nama lain Abu Bakar. Id akbala Abu Bakrin hatta dakhala dalikal qasra. Gak lama Abu Bakar datang, lalu dihantarkan oleh orang itu masuk ke dalam gedung itu. Summa kharaja akhirah fanada. Lalu orang tadi kembali keluar, lalu dia teriak lagi, aina Umar bin Khattab, mana Umar ibn Khattab. Fa'aqbala Umaru hatta dakhala dalikal qasra. Gak lama Umar datang, dihantarkan masuk ke gedung itu. Summa kharaja akhirah fanada. Lalu kembali orang itu keluar, manggil lagi, aina Utsman bin Affan, aina Utsman, mana Utsman. Fa'aqbala, keluarlah, datanglah Utsman bin Affan hatta dakhala dalikal qasra, dihantarkan masuk ke dalam gedung itu. Summa kharaja akhirah fanada. Lalu orang tadi kembali keluar, kembali dia berteriak, aina Ali bin Abi Thalibin, mana Ali bin Abi Thalib. Fa'aqbala hatta dakhala dalikal qasra. Datang Ali bin Abi Thalib, lalu dihantarkan masuk ke gedung itu. Ini Umar bin Abdul Aziz mimpi itu bisa dibayangkan ketika sampai panggilan pada Ali. Boleh jadi dalam mimpi itu beliau bertanya-tanya, selanjutnya siapa yang dipanggil. Summa inna akhirah kharaja. Orang tadi keluar lagi. Dia teriak, dia panggil, aina Umar bin Abdul Aziz, mana Umar bin Abdul Aziz. Qala, kata Umar, karena dipanggil, aku mendatangi panggilan itu, fakumtu hatta dakhaltu dalikal qasra. Aku dihantarkan masuk ke gedung itu. Fadafa'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qaum haulahu. Ketika aku masuk, aku lihat Rasul didampingi banyak orang. Faqultu baini wa baina nafsi, dalam hati aku berkata, aina ajlisu, aku mau duduk di mana ini. Fajalastu ila jambi abi Umar bin Khattab. Lalu aku putuskan untuk duduk di samping kakekku Umar bin Khattab. Fanadhartu, aku lihat sekeliling, faida Abu Bakrin an yaminir Nabi wa idza Umaru an yasarihi. Ketika aku perhatikan, di samping kanan Rasul Abu Bakar, di samping kirinya Umar bin Khattab. Fa idza baina Rasulillah wa baina Abi Bakrin rajulun. Ketika aku perhatikan lebih jauh, antara Rasul dan Abu Bakar ada seseorang yang aku nggak kenal. Faqultu man hadzal rajul alladhi baina yaday Rasul wa baina Abi Bakr. Aku tanya Umar bin Khattab, itu siapa yang ada di antara Rasul dan Abu Bakar? Faqala, Umar bin Khattab menjawab, hada Isa bin Maryam, ini Isa bin Maryam. Fasami'tu hatifan yahtifu wa baini wa bainahu satru nurin. Tiba-tiba aku mendengar suara yang aku untuk melihatnya terhalang dengan nur. Sangat silau, nggak bisa melihat siapa yang bersuara itu. Suara itu jelas aku dengar. Suara itu berkata, ya Umar bin Abdul Aziz, tamassak bima anta alai wa ambit ala ma anta alai. Wahai Umar bin Abdul Aziz, pegang teguhlah apa-apa yang selama ini sudah kamu pegang,
dan jalanilah hidupmu seperti yang selama ini sudah kamu jalani. Itu dalam mimpi nih. Umar bin Abdul Aziz mimpi diceritakan ke istrinya Fatimah bin Abdul Malik. Fatimah cerita ke mantan budaknya. Summa ka'annahu adinali fil khuruj. Setelah aku mendengar suara itu nasihat untukku, aku dengar suara mempersilahkan aku untuk keluar dari gedung itu. Fakharajtu min dalikal qasri, aku pun keluar. Ketika aku sudah berjalan keluar, aku tengok ke belakang. Fa idza ana bi Utsman bin Affan. Aku lihat di belakangku ada Utsman bin Affan ikut keluar. Wa kharijun min dalikal qasri, dia keluar dari gedung itu, yaqulu sambil berkata, alhamdulillahilladzi nasarani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepadaku. Kata Umar bin Abdul Aziz, wa idza Ali bin Abi Thalib fi isrihi, di belakang Utsman ada Ali bin Abi Thalib. Kharijun min dalikal qasdi, dia pun keluar dari gedung itu, wa huwa yaqul, Ali sambil keluar sambil berkata, alhamdulillahilladzi ghafara li. Segala puji bagi Allah yang telah memaafkan aku. Sudah tentu ini mimpi memang sangat menakjubkan Umar bin Abdul Aziz. 6 orang yang dipanggil masuk ke gedung yang sangat istimewa itu, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang keenamnya beliau. Tentu Imam Ibnu Qayyim memasukkan informasi ini dalam kitab beliau karena yakin, beliau meyakini bahwa informasi ini valid, bisa dijadikan pelajaran. Kabar berikutnya masih tentang Umar bin Abdul Aziz, bahwa beliau sebelum menjadi khalifah itu sudah dimimpikan oleh seseorang bahwa beliau akan menjadi khalifah. Termasuk melalui orang itu beliau mendapatkan nasihat bahwa dalam mimpi seorang itu, mimpi melihat Rasul berpesan kepada dia akan disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz. Karena si mimpi sangat menakjubkan, Umar bin Abdul Aziz sampai meminta orang itu untuk bersumpah kepada Allah bahwa dia betul-betul mimpi itu bukan mengada-ada. Nanti pada waktunya kita akan sampai ke situ.